Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang dibuat dengan menggunakan standar atau kaidah ilmiah. Hanya saja, karya tulis ilmiah memakai bahasa yang lebih santai dan cenderung tidak kaku, sehingga karya tulis ilmiah populer lebih mudah dipahami oleh pembaca. Alih-alih membosankan, pembaca justru lebih menikmati bacaan ilmiah dengan gaya bahasa yang sederhana. Biasanya, karya tulis ini ditulis dengan cara menyadur, mengutip, dan meramu informasi dari berbagai tulisan orang lain. Jadi, karya tulis populer tidak bisa dikatakan sebagai gagasan murni, pendapat, atau pernyataan penulis sendiri. Namun perlu diingat, meski ditulis dengan gaya yang lebih sederhana dan ringan, tulisan tersebut masih bersifat ilmiah. Artinya, tetap memperhatikan kaidah keilmuan seperti penggunaan data yang jelas dan pencantuman sumber rujukan yang tepat pula. Yang kedua ada karakteristik karya tulis ilmiah. Berbeda dengan karya tulis ilmiah populer memiliki karakteristik sendiri karena menggunakan bahasa yang sederhana. Judul teks harus informatif dan maknanya mudah ditangkap oleh pembaca. Hal ini dilakukan agar pembaca tidak kebingungan. Biasanya teks populer disajikan dengan secara argumentatif dan deskriptif. Untuk itu, tulisan ilmiah populer berisi deskripsi mengenai gagasan-gagasan yang ingin disampaikan penulis dengan tampilan yang sederhana dan menarik. Bahasa digunakan tidak terlalu ilmiah, sehingga informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. Gagasan ini dituliskan dalam teks populer bersifat mudah dicerna, sehingga tulisan ini tidak menimbulkan pernyataan yang membuat pembaca berpikir dua kali. Nah, penjelasan yang terkandung dalam karya tulis ilmiah populer dibuat dengan metode bercerita atau storytelling. Jadi, penjelasannya tidak dibuat secara langsung pada inti permasalahannya. Karakteristik karya tulis ilmiah berikutnya adalah tulisan ini dibuat atau didesain agar pembaca ikut merasakan secara langsung dan mengalami permasalahan yang sedang dibahas. Struktur penulisan karya ilmiah populer. Strukturnya itu terdiri dari 4 bagian. Pertama, judul. Judul itu pada umumnya mencerminkan isi teks. Namun ciri khas judul teks populernya adalah lebih sederhana, komunikatif, dan menarik. Jadi judulnya lebih mudah menarik perhatian dan menantik rasa penasaran pembaca ketimbang judul skripsi atau karya ilmiah. Kedua, pendahuluan. Bagian menjelas dan padat mengenai topik yang dibahas. Penulis juga menerangkan pokok dan urgensi permasalahan sehingga pembaca pun memahami mengapa topik tersebut patut atau layak dibicarakan lebih dalam. Ketiga, badan atau isi. Badan atau isi mengenai pandangan dan analisis penulis tentang topik yang dibahas. Dan biasanya penulis akan menambahkan beberapa argumen ahli dan data yang mendukung. Badan atau isi teks populer tidak sedetail seperti karya tulis ilmiah. Keempat, penutup. Bagian terakhir teks populer diakhiri dengan penutup, dan isinya adalah kesimpulan penulis atas topik yang dianalisisnya. Selain itu juga penulis bisa menyelipkan saran atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dikaji. D. Jenis karya ilmiah populer. Ada beberapa jenis karya tulis ilmiah populer tuh. Pertama, esai. Esai adalah karangan prosa yang berisi topik atau masalah tertentu. Ditulis dengan sudut pandang sang penulis. Esai juga merupakan opini, pandangan atau ekspresi pribadi yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Meski begitu, esai tetap ditulis dengan argumen yang jelas dan kuat. Kedua, artikel ilmiah. Artikel ilmiah pun tergolong sebagai teks populer. Isinya adalah ilmu pengetahuan yang memaparkan fakta tertentu. Ditulis dengan metodologi yang benar, tapi dengan bahasa yang ringan. 3. Opini. Opini merupakan teks populer yang berisi pendapat, ide, pikiran penulis yang mengenai topik tertentu. Umumnya teks ini bersifat tidak objektif, namun isinya tetap mengedepankan argumen dan data yang jelas. Contohnya tulisan opini yang paling mudah ditemukan adalah opini yang dipublikasikan di media massa. Menyusun strategi sebelum menulis. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh penulis dalam menuangkan ide, pengalaman, dan suatu kasus. Namun sebelum memulai menulis ilmiah populer dan masuk kepada ilustrasi sistematik tulisan, detail setidaknya penulisan harus memikirkan beberapa hal yang berkaitan dengan ruang lingkup, subjek, dan objek penulisan berikut ini.
Ke-1, kepada siapa penulis menyajikan tulisan penulis. Kedua, materi apa yang akan ditulis. Ketiga, data pendukung apa yang saya miliki. Keempat, media apa yang penulis pilih. Kelima, gaya penulis apa yang paling tepat. Dan keenam, kira-kira berapa lama pembaca meluangkan waktu untuk membaca tulisan penulis. Membidik pembaca. Pemilihan topik dalam menulis karya ilmiah populer sangat menentukan kualitas dan bobot hasil tulisan seseorang. Untuk meningkatkan bobot dan kualitas suatu tulisan hendaknya menyajikan ide dan pengalaman aktual, baru dan sedang menarik dibicarakan publik. Untuk memperoleh topik yang menarik yang didukung dengan data dan kondisi aktual, maka penulis harus rajin membaca, berdiskusi, dan mengikuti beberapa pelatihan yang relevan dengan bidang analisisnya. 2. Mengaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari merupakan topik yang sangat menarik. Isi tulisan yang berisi aktivitas kehidupan sehari-hari cukup menarik untuk dibaca dan dinikmati. Kemampuan menuangkan pengalaman hidup memerlukan kemampuan memahami kemampuan pembaca. Gaya bahasa yang digunakan disesuaikan dengan karakter dan kondisi pembaca secara umum. 3. Menyajikan value added. Materi tulisan yang disajikan diusahakan memberikan nilai tambah bagi penulis, pembaca, dan masyarakat pada umumnya. Secara praktis, nilai tambah yang dirasakan secara langsung oleh penulis adanya nilai kepuasan diri dalam mengekspresikan isi hati, ide, dan pengalaman dalam bentuk tulisan, dapat menginformasikan ide dan pengalaman kepada orang lain, dapat menambah angka kredit, memperkuat jati diri, dan menambah pendapatan. 4. Memperkenalkan ilmu atau temuan baru. Memperkenalkan ilmu atau temuan baru serta mengaitkan dengan kebutuhan masyarakat adalah salah satu tugas penulisan ilmu populer. Dengan memperkenal iptek, tingkat acceptance iptek itu sendiri semakin bertambah di kalangan masyarakat. G. Meramu karya ilmiah populer. Setelah mendapatkan topik yang pas dan bahan-bahan sudah terkumpul, tahap berikutnya meramu bahan-bahan menjadi tulisan yang menarik. Bagaimana memulai menulisnya? Terkadang tulisan mengalir bila penulis memposisikan diri penulis pada pembaca seorang profesor, ibu rumah tangga, manajer, politikus, mahasiswa, atau apa saja. Pikirkan apa saja kira-kira apa yang diperlukan pembaca, pertanyaan apa yang akan mengajukan, susunlah kerangka ide atau pemikiran dalam bentuk skematik atau pohon faktor. Kembangkan ide atau pemikiran Anda dalam bentuk informatif, persuasif, atau naratif. 1. Leading. Struktur klasik karya pada orang lain dapat menambah angka kredit, memperkuat jati diri, dan menambah pendapatan. 4. Memperkenalkan ilmu atau temuan baru. Memperkenalkan ilmu atau temuan baru serta mengaitkan dengan kebutuhan masyarakat adalah salah satu tugas penulisan ilmu populer. Dengan memperkenal iptek, tingkat acceptance iptek itu sendiri semakin bertambah di kalangan masyarakat. G. Meramu karya ilmiah populer. Setelah mendapatkan topik yang pas dan bahan-bahan sudah terkumpul, tahap berikutnya meramu bahan-bahan menjadi tulisan yang menarik. Bagaimana memulai menulisnya? Terkadang tulisan mengalir bila penulis memposisikan diri penulis pada pembaca seorang profesor, ibu rumah tangga, manajer, politikus, mahasiswa, atau apa saja. Pikirkan apa saja kira-kira apa yang diperlukan pembaca, pertanyaan apa yang akan mengajukan, susunlah kerangka ide atau pemikiran dalam bentuk skematik atau pohon faktor. Kembangkan ide atau pemikiran Anda dalam bentuk informatif, persuasif, atau naratif. 1. Leading. Struktur klasik karya ilmiah, skripsi, disertasi, atau laporan penelitian biasanya diawali 20% pembukaan, hasil penelitian aktual, problematika aktual, 60% inti isi tulisan, metode penelitian, pemecahan permasalahan, barulah 20% terakhir kesimpulan atau masukan untuk penelitian ke depan. 2. Pemaparan informasi. 1. Pemaparan informasi. Dalam tubuh tulisan harus fokus sesuai dengan tema yang disitir dalam leading. 2. Alur kronologis dan proses. Artinya alur cerita
mengikuti satuan waktu, jam, hari, bulan, atau tahunan. 3. Deduksi. Penulisan ilmiah populer yang berdasarkan pada deduksi memulai alur penjelasan dari yang umum menuju hal yang khusus. 4. Induksi. Induksi kebalikan dari deduksi, dimulai dari informasi atau fakta-fakta khusus menentukan kesimpulan yang berlaku umum. 5. Reportase. Dengan jenis pemaparan ini, penulisan bertutur tentang apa yang penulis rekam, lihat, atau rasakan diri tempat kejadian. Dengan penuturan yang baik, pembaca akan merasa live di tempat kejadian. Sebuah reportase tidak harus mencerita kejadian dari awal sampai akhir.